tahu Minglu yang suka membohongi orang. Suatu hari Minglu menipu teman sekelasnya saat mereka sedang berjudi. Dia melompat keluar jendela dan mencuri uang mereka sambil mengejek mereka. Nah, tanpa disadari, di belakang ada seorang yang menangkapnya dan membawanya ke ruang BK. Sang guru kemudian bertanya mengapa dia bermain judi di kelas. Minglu pun menjawab dengan tenang bahwa dia ingin menjadi kaya. Mendengar jawaban tersebut, sang guru menyuruhnya menulis 5.000 kata dan mengusirnya dari sana. Lalu nampak seorang pria misterius sedang mengawasinya ketika Minglu keluar dari ruangan. Sore harinya, Minglu menyelesaikan pekerjaan sampingan dan langsung pulang. Dalam perjalanan, dia melihat menara platinum di kota Fesi yang diidamkan semua orang. Ternyata selama ini Minglu mengumpulkan uang agar bisa tinggal bersama orang-orang kaya di menara tersebut. Saat Minglu sedang berjalan pulang, beberapa karma merah mengikutinya karena mereka mencium bau busuk dari tubuhnya. Kemudian datanglah seorang pria bernama Zelian yang menyerang karma dan berkata kepada Minglu bahwa dia adalah penjaga Fesi. Mereka menganggap Minglu sebagai penjahat karena semua dosanya yang menyebabkan karma datang. Nah, ketika dosa yang dimiliki banyak, karma akan menjadi monster raksasa. Zelian memberi Minglu pengukur kejahatan yang pada intinya jika sampai berwarna merah, itu tandanya sangat berbahaya. Jadi ia harus membunuhnya. Tugas Zelian hanya melindungi mereka yang bergaris kuning dari karma dan menjadikan mereka orang baik lagi. Sementara mereka berbicara, Minglu melarikan diri meninggalkan Zelian yang diserang beberapa anjing liar. Jadi dia kembali mencoba mengejar Minglu. Sesampainya di rumah, Minglu memasukkan uang yang didapat ke dalam celengannya. Tiba-tiba, datang karma raksasa yang masuk melalui jendela kamarnya dan ingin menyerangnya. Saat Minglu kesulitan menghadapi karma, Zelian hanya melihatnya dari atap rumahnya karena masih kesal dengan sikap Minglu sebelumnya. Setelah Minglu terpojok karena banyak karma kecil yang menyerangnya, dia meminta maaf kepada Zelian dan meminta bantuannya. Dan dia berjanji akan menuruti semua perkataan Zelian. Mendengar kata-kata tersebut, Zelian turun untuk membantu Minglu dan berhasil membasmi karma kecil. Nah, saat bersiap untuk melawan karma besar, Minglu meminta Zelian untuk tidak bertarung di sana karena takut banyak orang yang akan terluka. Jadi keduanya memancing karma untuk mengikuti mereka ke sebuah bangunan yang ditinggalkan. Minglu kemudian menyusun rencana untuk menghancurkan bangunan itu agar karma terkubur di reruntuhan bangunan tersebut. Minglu memberi tanda X di setiap titik agar Zelian dapat menghancurkannya. Setelah Zelian selesai menghancurkan tanda X, dia kehilangan jejak Minglu dan hanya menemukan pengukur kejahatan. Ternyata Minglu menjebak Zelian ke dalam gedung sehingga dia dan karmanya akan terkubur di reruntuhan. Sementara Minglu sudah di luar, Minglu lagi-lagi senang karena berhasil mengelabui Zelian. Namun tak lama kemudian Zelian bisa keluar dari reruntuhan tanpa terluka dan sangat marah dengan perlakuan Minglu terhadapnya. Zelian berkata jika dia tidak ditugaskan untuk melindungi Minglu, dia pasti sudah membunuhnya. Zelian yang merasa sangat marah mengeluarkan kutukan Pinocchio-nya, yang mana jika berbohong hidungnya akan semakin panjang. Namun kali ini berbeda, karena setiap kali Minglu berbohong, titiknya akan bertambah panjang. Minglu panik dan memintanya untuk mencabut kutukan tersebut. Ternyata Zelian hanya bercanda saja, yang sebenarnya rambutnya lah yang tumbuh lebih panjang. Minglu pun bertanya bagaimana cara menghilangkan kutukan itu. Zelian pun mengatakan kutukan itu akan hilang setelah orang yang menipunya memaafkannya. Besok harinya Minglu bersiap untuk sekolah. Seketika ia terkejut melihat Zelian memasak di dapurnya. Zelian menjelaskan bahwa saat dia bertugas melindungi dan memantau Minglu, jaraknya tidak lebih dari 100 meter. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di rumah Minglu. Minglu mengabaikan kata-kata Zelian dan segera pergi ke sekolah. Namun saat sedang berjalan tiba-tiba seperti menabrak tembok, sehingga tidak bisa melanjutkan langkahnya karena dia dan Zelian sudah berjarak 100 meter. Melihat itu, Zelian hanya tertawa ngakak. Minglu kemudian memohon padanya untuk segera pergi ke sekolah bersamanya karena dia akan terlambat. Sesampainya di sekolah, Minglu langsung meminta maaf kepada semua teman atas siapa yang telah ia bohongi.
Kemudian seorang siswa menghampiri Minglu dan bertanya mengapa dia berbicara sendiri. Dan Minglu menjelaskan bahwa dia sedang mengobrol dengan temannya Zelian. Tetapi wanita itu tak bisa melihat di mana Zelian berada. Jadi Minglu berbohong untuk menutupinya, yang membuat rambutnya tumbuh lebih panjang karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada malam hari, banyak karma yang muncul untuk menyerang Minglu, sehingga Zelian harus melawan karma tersebut. Usai pertarungan, Zelian menjelaskan bahwa semua karma yang menyerang Minglu masih lemah dibandingkan karma yang menyerupai bentuk manusia. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Gede. Dengan karmanya akan memasuki Fesi. Sesampainya di rumah, Zelian membacakan laporan kejahatan Minglu dan mengatakan bahwa dia hanya perlu minta maaf kepada seseorang sekali lagi, dan kutukan itu akan dihapus. Ketika Zelian berbaring, dia memikirkan mengapa Minglu dianggap kriminal, padahal dia hanya melakukan kesalahan kecil. Kemudian dia mendapat telepon yang memberitahunya bahwa karma tertinggi sedang menyerang Fesi, sehingga para wali yang bertugas diminta untuk segera berkumpul di sana dan mengakhiri misi mereka. Itu berarti para penjaga harus membunuh orang yang mereka lindungi. Ketika Zelian hendak membunuh Minglu, dia ingat ketika dia memberitahu seseorang bahwa dia membenci manusia, karena mereka selalu datang kepada Tuhan ketika mereka dalam kesulitan. Tapi ketika mereka bahagia, mereka melupakan Tuhannya sendiri. Pria itu menjawab bahwa itu adalah tugas penjaga yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, agar orang-orang jahat seperti itu hilang. Jadi Zelian harus bisa memberi mereka kesempatan untuk menjadi orang baik lagi. Mengingat nasihat pria itu, Zelian tidak membunuh Minglu. Dia segera menyuruh Minglu untuk segera meminta maaf kepada orang terakhir, dan membawa Minglu ke rumah gurunya yaitu Wen. Tetapi ketika Minglu meminta maaf, dia tidak mempercayai kata-kata Minglu dan menghukumnya menulis 5.000 kata permintaan maaf. Minglu setuju, tetapi ia minta izin untuk menulis itu di rumah gurunya. Sedangkan Zelian menunggu Minglu di luar rumah Pak Wen. Kemudian Gede muncul di belakang Zelian. Sementara itu, di rumah Pak Wen, Minglu telah menyelesaikan hukumannya. Tapi Pak Wen masih tak percaya dengan ketulusan Minglu. Jadi dia meminta Minglu untuk menulis ulang lagi. Saat berada di luar, Zelian menghadap Gede dan mengatakan dia ingin bermain dengannya. Namun Zelian yang tak percaya menyerang Gede dengan pukulannya. Gede yang merasa marah segera mengeluarkan sedikit karma untuk menyerang Zelian. Dan karma tersebut memiliki kekuatan yang cukup sehingga Zelian merasa kewalahan. Zelian segera mengeluarkan Pinocchio raksasa miliknya yang mampu mengalahkan karma kecil. Namun Gede segera mengeluarkan karma raksasa yang membuat Zelian kalah telak. Saat berada di rumah Wen, Minglu terus-menerus diminta untuk menulis ulang permintaan maafnya. Nah, saat Minglu melihat kondisi Zelian, dia terkejut melihat Zelian diserang oleh beberapa karma. Minglu segera meminta maaf lagi kepada Pak Wen, tetapi dia tetap tidak mau memaafkannya. Minglu yang sangat kesal kemudian memukuli Pak Wen hingga pingsan. Setelah itu, dia langsung berlari keluar menemui Zelian. Sesampainya di luar rumah, Minglu melihat Zelian yang sudah tak berdaya. Kemudian Gede memberitahu Minglu bahwa dia juga ingin bermain dengannya. Tetapi Minglu mengabaikannya. Gede pun pergi ke Minglu dan mengatakan bahwa para penjaga hanyalah boneka yang dibuat dari artefak dewa sebagai baterai mereka, sambil menunjukkan batu dewa Zelian yang telah diambilnya. Minglu meminta Gede untuk mengembalikan artefak ilahi ke Zelian. Tetapi ketika dia mencoba mengambilnya, ternyata itu sangat panas, sehingga tangan Minglu terbakar. Minglu bertanya mengapa dia melakukan itu pada Zelian. Dan Gede berkata karena Zelian memukulnya ketika dia sedang bermain dengannya. Minglu lalu memukul Gede dan langsung berlari membawa Zelian ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Gede muncul di belakang mereka. Lalu Minglu langsung berlari menuju atap apartemen sambil membawa tubuh Zelian. Namun Gede berhasil menusuk Minglu hingga darahnya menetes ke wajah Zelian. Tiba-tiba Zelian terbangun karena darah Minglu.
tetapi dia memiliki kepribadian yang berbeda. Zelian bahkan berterima kasih kepada Gede karena telah memunculkan kepribadian yang lain. Naas, secara tiba-tiba Zelian segera menyerang Gede dengan sangat keras hingga lengannya terputus. Namun Gede mengubah wujudnya yang tentunya lebih kuat dari sebelumnya. Dan Zelian memperkenalkan kepribadian keduanya sebagai seorang wanita bernama Marie Yani yang terkenal sebagai wali penipu. Mendengar kata-kata tersebut, Gede teringat masa lalunya saat mendekati seorang wanita bernama Marie Yani yang sedang duduk di ayunan. Tampaknya Gede memiliki masa lalu yang buruk dengan wanita itu. Ketika penjaga lain datang ke tempat itu, Zelian segera membawa Minglu pergi. Sementara Gede ditangkap oleh penjaga dengan segel. Tapi Gede yang merupakan karma ultimate bukanlah lawan yang pantas untuk para pengawas. Karena dia bisa menciptakan karma untuk menyerang mereka meski tubuhnya terkekang. Karma pun menyerang para pengawas saat Gede berevolusi. Kemudian datanglah karma ultimate lainnya bernama Xiao Shiren yang menghentikan proses evolusi Gede karena terlalu berbahaya. Shiren segera membawa Gede pergi karena guru mereka sedang mencarinya. Shiren meminta maaf kepada mereka atas kekacauan yang dibuat Gede. Tapi sebenarnya dia masih ingin para penjaga mati. Di tempat lain, Zelian dan Minglu berhasil keluar dari sana. Lalu Zelian meminta Minglu untuk segera memasukkan artefak ilahi agar kepribadiannya kembali normal. Namun sebelum Minglu memasukkan artefak itu ke dalam tubuhnya, dia menyarankan untuk tidak memberitahu siapapun tentang penampilan Marie Yani. Minglu berterima kasih kepada kepribadiannya, dan Zelian menghilang untuk sementara waktu. Di tempat lain, ketika Shiren dan Gede sedang pergi, Shiren mengatakan bahwa Gede harus bisa mengendalikan emosinya dan selalu meminum obat yang diberikannya. Terungkap bahwa Gede ingin pergi ke Menara Platinum untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Cerita berpindah, di mana saat jasad Zelian ditemukan, Minglu langsung membawanya ke rumah sakit di Fesi. Tapi Minglu merasa aneh bahwa semua departemen terkait di kota tidak peduli dengan kekacauan yang terjadi. Ternyata para penjaga telah memberitahu semua departemen di kota untuk merahasiakan apapun yang terjadi di sana. 3 hari berlalu, dan Zelian masih dirawat di rumah sakit. Namun Minglu yang berada di luar rumah sakit mengeluhkan biaya pengobatan Zelian yang sangat mahal, karena ia membayar semua biaya tersebut dengan uang dari tabungannya. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di belakangnya, dan seorang pria keluar dari mobil untuk menculik Minglu. Tapi Minglu merasa aneh, karena dia dan Zelian sudah lebih dari 100 meter jauhnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Sampai mereka tiba di depan sebuah mansion mewah, dan lelaki tua itu berkata bahwa dia hanya seorang penjaga mansion. Sedangkan orang yang ingin bertemu dengan Minglu adalah pemilik mansion tersebut. Saat Minglu membuka pintu mansion, dia disambut oleh beberapa gadis cantik yang memanggilnya tuan muda. Zelian tampaknya telah menyadari dan segera mencari keberadaan Minglu dengan melarikan diri dari rumah sakit. Di mansion, Minglu bertemu dengan seorang pria bernama Auze, pemilik mansion dan wakil presiden perusahaan terbesar di kota Fesi. Bahkan keluarga mereka adalah salah satu pendiri Menara Platinum saat ini. Keluarga mereka sedang bermasalah karena kakak laki-laki Auze meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Dia meninggalkan semua kekayaannya untuk putranya, tetapi putranya menghilang. Jadi Auze meminta bantuan Minglu yang menyamar sebagai keponakannya. Tapi Minglu mengatakan bahwa tindakan Auze adalah penipuan. Minglu kemudian bertanya mengapa dia memilihnya. Auze menjelaskan bahwa Minglu memiliki kemiripan dengan keponakannya. Tanpa diduga, Minglu menolak tawaran Auze. Melihat ini, Auze marah dan memerintahkan semua anak buahnya untuk membunuh Minglu dengan menembakkan bazooka ke arahnya. Untungnya Zelian datang. Nah, saat mereka berdua sedang bertengkar, Zelian diserang oleh salah satu gadis di mansion. Tapi Zelian tidak melawannya dan memilih kabur bersama Minglu untuk bersembunyi.
Saat bersembunyi, Zelian ingat saat Minglu membantunya agar tidak dikejar Gede. Dia kemudian bertanya apakah mereka berdua sekarang berteman, dan Minglu menjawab bahwa mereka adalah teman. Mendengar jawaban Minglu, Zelian segera muncul dari tempat persembunyiannya untuk melindungi Minglu. Namun saat itu, Zelian terpojok karena sistem pengawasan tidak mengizinkan seorang penjaga untuk menyakiti manusia. Para wanita itu